Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ristanti dari SMA Negeri 3 Medan. Saya merupakan mahasiswi PPG Angkatan 3 dari LPTK Universitas Siah Kuala Banda Aceh. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya melakukan uji kinerja pada kelas 11 IPS 1 dengan materi karakteristik bioma di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Baik Bu. Oke, alhamdulillah dalam keadaan yang baik ya. Siap untuk menerima pembelajaran untuk hari ini ya nak. Nak, sebelum kita mulai, ibu mau nanya dulu, suara ibu sudah terdengar jelas nak? Jelas Bu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Nafis pimpin dulu doa untuk teman-temannya nak. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran geografi yang dipimpin Ibu Reni, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan menampilkan lagu wajib nasional. Kalian cukup mendengarkan dan menyimak saja ya lagu nasional yang Ibu tampilkan ya.
terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak tadi lagu wajib nasional kita yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Diharapkan kalian sebagai peserta didik itu memiliki semangat nasionalisme untuk nantinya kalian bisa untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik ya nak ya. Sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dulu dari 11 IPS 1 hari ini yang datang. Yang hadir langsung sebutkan hadir ya nak ya. Glenn, Hadir, Bu. Damayanti, Hadir, Bu. Dame, Hadir, Bu. Ila, Hadir, Bu. Wi, Hadir, Bu. Gilang, Hadir, Bu. Jason, Hadir, Bu. Fania. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah murid-murid Ibu pada hadir untuk Jimit siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Sekarang Ibu mau tanya, pembelajaran kita minggu lalu kita membahas tentang apa ya, Nak? Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, Bu. Oke, posisi strategis Indonesia dalam maritim dunia. Jadi, dalam pembelajaran kita yang lalu, kita membahas tentang pentingnya posisi Indonesia itu di mata dunia, terutama di bidang maritim. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita mau membahas tentang apa? Ada yang sudah membaca yang minggu lalu Ibu suruh? Tentang karakteristik bioma di dunia, Bu. Oke, tentang karakteristik bioma di dunia. Oke, sudah terlihat share screen-an Ibu, Nak? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu menunjukkan ada hewan nih di depan. Hewan apa ini, Nak? Siapa yang bisa menjawab? Beruang kutub, Bu. Beruang kutub. Kalau beruang kutub ini kita pindahkan ke Indonesia, apa bisa dia bertahan hidup, Nak? Tidak, Bu. Beruang kutub tidak dapat beradaptasi di Indonesia atau hidup di Indonesia dikarenakan Indonesia itu memiliki iklim tropis, Bu. Oke, terima kasih Dela untuk jawabannya. Benar, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik bioma yang ada di dunia, yang ada kaitannya. Kenapa Ibu tadi menyebutkan beruang kutub? Di dalam masing-masing bioma itu nanti terdapat flora dan fauna yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Tapi untuk sebelumnya, Ibu mau kita pretest dulu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang karakteristik bioma yang ada di dunia ya. Sekarang buka dulu kuisis kalian ya, Nak. Selamat untuk Nafis, Glenn, dan Dami. Oke, kita sudah melakukan pretest dan alhamdulillah kalian ternyata sudah memiliki pengetahuan awal yang baik. Tapi walaupun begitu tadi ada beberapa juga yang masih pengetahuan awalnya masih kurang. Tapi tetap diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini nanti kalian mengikuti post-test, hasil akhirnya jauh lebih baik lagi dibandingkan pretest yang kita lakukan sebelumnya ya, Nak. Oke, sekarang Ibu kembali share screen kembali. Selanjutnya, Nak, di sini kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Lalu kalian itu mampu membuat peta atau laporan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Lalu indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis karakteristik bioma di dunia, lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di dunia, dan terakhir membuat laporan hasil diskusi tentang karakteristik bioma di dunia dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di dunia. Setelah itu, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah berdiskusi, peserta didik itu mampu menganalisis karakteristik bioma di dunia. Lalu kalian itu mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di dunia dengan baik. Dan mampu membuat laporan hasil diskusi tentang karakteristik bioma dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang Ibu punya video. Sebelumnya kalian persiapkan dulu buku dan alat tulisnya supaya kalian tahu nanti hal-hal yang ingin kalian tanyakan setelah kalian menonton video ya.
Oke, dari hasil video yang sudah kalian lihat, kalian bisa mengidentifikasi, ada yang ingin bertanya, Nak? Atau ada mengidentifikasi masalah apa yang timbul dari video tersebut? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Iya, Jason, apa pertanyaannya, Nak? Tadi kan setelah saya menonton dan melihat video, saya memperhatikan bahwasannya gambar bioma hutan hujan tropis dan hutan musim mirip. Mm-mm. Lantas apakah kedua bioma itu punya perbedaan, Bu? Oke, Nak. Baik, pertanyaannya bagus dari Jason. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang lain ingin bertanya? Saya Bu Dami Marcelina. Oke, Saya- Dami, pertanyaannya apa, Nak? Bu, saya ingin bertanya, apa hanya hutan hujan tropis aja bioma yang ada di Indonesia? Oke, pertanyaan bagus dari teman-temannya. Tadi pertanyaan pertama, apakah hutan hujan tropis itu sama dengan hutan musim? Dan pertanyaan yang kedua, itu tadi apa hanya ada hutan hujan tropis yang ada di Indonesia? Kita simpan pertanyaan tersebut, nanti akan terjawab setelah melakukan diskusi ya. Selanjutnya sedikit Ibu mau membahas tentang faktor persebaran bioma di dunia. Tadi kalian lihat berdasarkan video, bioma-bioma tersebut tadi itu beda-beda, mulai dari hutan hujan tropis, sabana, stepa, lalu juga ada gurun. Itu ada faktor yang membedakannya, mulai dari faktor klimatik, edafik, fisiografi, dan biotik. Pertama itu dimulai dari klimatik, yaitu cuaca. Di cuaca klimatik yang terdiri dari suhu, sinar matahari, kelembapan udara, curah hujan, dan angin. Di setiap tempat itu berbeda-beda, karena contohnya seperti di Indonesia, Indonesia itu termasuk ke dalam daerah yang tropis. Beda dengan daerah tadi yang bioma tundra yang ada di gurun. Selanjutnya itu ada faktor edafik, faktor tanahnya. Jelas kalau suhunya berbeda, tanahnya juga akan berbeda. Teksturnya untuk wilayah yang berbeda, region iklimnya. Selanjutnya yang keempat itu ada faktor biotik, yaitu hewan, manusia, dan tumbuhan. Karena tadi klimatik, faktor yang paling penting itu adalah klimatiknya berbeda. Jelas hewan yang tinggal di daerah bioma tersebut dan tumbuhannya juga yang ada di bioma tersebut juga berbeda. Tapi kalau di faktor persebaran, manusia itu juga berperan penting. Jadi manusia itu bisa memindahkan tumbuhan atau hewan dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi tergantung dari tumbuhan dan hewan tersebut mampu atau tidak beradaptasi di lingkungan tersebut. Sekarang Ibu mau membagikan kelompok dulu, karena Ibu akan bagi LKPD untuk pertanyaan dari teman-teman kalian, dan juga ada pertanyaan di LKPD yang harus kalian jawab. Pertama dari kelompok 1 yaitu Della, Glenn, Jason, Rio, dan Revalin. Kelompok 2 yaitu Dame, Dwi, Mutiara, Nasya, dan Gilang. Kelompok 3 yaitu Nafis, Damayanti, Tania, Ali, dan Marsyanda. Nah, LKPD-nya kan sudah Ibu bagi tuh di grup WA. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Berdasarkan dari LKPD yang sudah Ibu bagi? Tidak ada, Bu. Oke, mengerti ya tugas yang harus kalian lakukan ya, Nak ya? Mengerti, Bu. Oke. Ibu. Sekarang kalian beralih ke Google Classroom, kalian diskusi di sana. Ibu tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Lalu kita mulai presentasinya ya, Nak. Baik, Iya, Bu. Baik, Bu. Boleh kalian matikan kameranya lalu beralih ke Google Classroom. Ibu akan mengecek diskusi yang kalian lakukan di Google Classroom ya.
Bagaimana nak diskusi yang kalian lakukan? Apa ada kendala dari kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa mengerjakan LKPD-nya nak? Kelompok 1 Dela? Bisa nak? Bisa, Bu. Oke, kelompok 2 Dame, gimana? Bisa Dame? Bisa, Bu. Kelompok 3 Nafis? Bisa, Bu. Oke. Ibu tunggu kurang lebih 5 menit lagi ya untuk kita presentasi ya, Nak. Nak, bagaimana? Kelompok 1, 2, dan 3, apakah kita sudah bisa memulai untuk presentasi? Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa kita untuk presentasi? Kelompok Dela? Sudah boleh, Bu. Oke. Kalau begitu semua bisa diaktifkan kembali kameranya. Kita dengarkan dari kelompok 1 untuk presentasi ya, Nak ya. Oke, semua aktifkan dulu kameranya, Nak. Sekarang kita langsung aja lanjut ke presentasi kelompok 3 ya, Nak ya. Ayo, siapa yang bakal presentasi, Nak? Baik, saya Muhammad Nafis Setaulu dari kelompok 3 akan Oke. membawa materi presentasinya. Oke, Nafis, silahkan. Baik, saya akan share screen. Teman-teman, apakah sudah nampak materi kita di layar? Sudah, Sudah, Nafis. Baik, kita akan mulai materi kita dimulai dari bioma sabana di kelompok 3. Bioma sabana merupakan ekosistem yang tidak banyak ditumbuhi tumbuhan maupun pepohonan yang besar. Kebanyakan terdiri dari padang rumput maupun semak-semak perdu atau pohon-pohon kecil. Bioma sabana sejatinya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sabana murni yang masih memiliki tumbuhan asli dan sabana campuran yang sudah tercampur dan terkontaminasi dengan tumbuhan dari luar atau tidak orisinal. Proses meranggasnya daun-daun pada pepohonan dipengaruhi karena minimnya cadangan air yang mereka peroleh selama musim kemarau. Lalu kita selanjutnya, saat musim kemarau berakhir, tumbuhan di hutan musim sebagian besar akan berbunga yang menandakan musim hujan akan tiba. Dan pohon-pohon yang biasanya tumbuh di hutan musim antara lain seperti ada pohon cendana dengan nama latin Santalum album, dan ada juga pohon jati dengan nama latin Tectona grandis, dan tanaman-tanaman evergreen seperti pinus, cemara, dan juga pohon fir. Yang lalu ke-8, biasanya hutan musim dihuni oleh jenis atau hewan fauna seperti harimau dan monyet dari spesies Macaca massicularis. Negara-negara yang biasanya memiliki hutan ini secara geografis berada di daerah ekuator atau garis khatulistiwa seperti Australia Utara, Afrika Tengah, yang mana di Australia itu banyak tanaman eukaliptus. Lalu ada Madagaskar, Amerika Selatan, dan juga wilayah Indochina, sekitar Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Nah, lalu yang sering disalahpahami oleh orang-orang awam mengenai hutan musim adalah menyamainya dengan hutan gugur. Sesungguhnya, hutan musim yang ada di wilayah Indonesia dan daerah tropis sangatlah jauh berbeda dengan hutan gugur yang ada di wilayah Nearktik maupun Palearktik. Sebab apa? Sebab di wilayah tersebut mengalami pergantian 4 musim dalam setahun karena berada di wilayah subtropis. Meskipun baik kedua-duanya hutan gugur dan hutan musim biasanya memiliki ciri hutan yang homogen atau satu jenis pohon. Namun, kedua jenis pohon ini baik hutan musim maupun hutan gugur tidaklah dapat disamakan sama halnya seperti stepa dan sabana karena terbentuk oleh latar belakang yang berbeda dan memiliki ciri khas yang terlalu kontras untuk dapat disamakan. Sekian, inilah presentasi materi dari kelompok 3. Apabila ada teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang diwakili oleh presentasi oleh Nafis. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3, Nak?
Saya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 gimana? Nggak ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kelompok 2? Saya, Bu. Oke, Dwi dari kelompok berapa, Dwi? Saya dari kelompok 2, Bu. Oke, Dwi, silakan pertanyaannya, Nak. Sabana merupakan jenis bioma di kawasan timur Indonesia, tepatnya di Kepulauan Nusa Tenggara. Coba jelaskan pemanfaatan bioma sabana bagi masyarakat sekitar. Oke, terima kasih Dwi untuk pertanyaannya. Kelompok 1, ada yang mau ditanya atau jawab dulu ya pertanyaan dari kelompok 2 ya, kelompok 3. Sambil menunggu pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, Marsanda, silahkan. Pemanfaatan bioma sabana bagi masyarakat sekitar yaitu sebagai tempat mengembala ternak, wilayah yang cocok untuk mengembangkan industri peternakan, kemudian sebagai objek wisata dan rekreasi, mencegah tanah longsor dan erosi tanah oleh angin, kemudian sebagai pencegah banjir karena tanahnya memiliki daya serap yang tinggi. Itu saja jawaban untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Ya, izin bertanya kepada Oke, kelompok. Rio, silahkan. Kenapa pohon-pohon seperti cemara, pinus, dan konifer tidak menggugurkan daun mereka saat musim dingin di zona subtropis dan musim kemarau di zona tropis, walaupun mereka termasuk dalam wilayah hutan musim yang homogen? Rio, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya, Nak? Mengapa pohon-pohon seperti cemara, pinus, dan konifer tidak menggugurkan daun mereka saat musim dingin di zona subtropis dan musim kemarau di zona tropis, walaupun mereka termasuk dalam wilayah hutan musim yang homogen? Oke, terima kasih Rio untuk pertanyaan yang bagus. Bagaimana kelompok 3 bisa menanggapi? Bisa, Bu. Oke, silakan Damayanti. Sebelumnya maaf, Bu, saya tidak bisa on cam karena dari tadi saya tekan kameranya tetap nggak bisa, Bu. Oke, tidak apa-apa Damayanti. Yang penting suara kamu sudah terdengar jelas, Nak. Ya, baik, Bu. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa baik tumbuhan yang gugur seperti jati dan ceri maupun yang tidak gugur seperti pinus dan cemara, dua-duanya melakukan fotosintesis yang memerlukan cahaya, air, dan CO2 untuk membuat makanan. Dan fotosintesis sendiri adalah kunci dari pertanyaan dari kelompok 3. Saat musim dingin atau kemarau datang, tumbuhan dihadapkan pada dua pilihan agar tetap bisa bertahan hidup, yakni menggugurkan daunnya untuk mengurangi transpirasi dan menyimpan cadangan air untuk bisa tetap hidup setelah melewati masa-masa sulit air. Sedangkan tumbuhan pinus, cemara, konifer yang dijuluki sebagai tumbuhan evergreen atau hijau sepanjang tahun tidak perlu menggugurkan daun mereka seperti pohon lain hanya untuk bisa menyimpan cadangan air. Sebab lapisan lilin yang ada pada daun cemara juga membantu mengurangi penguapan dan bentuk dari daunnya yang seperti paku, tebal dan bergulung telah membantu menyimpan air sehingga tumbuhan evergreen tidak terpengaruh dengan musim gugur maupun musim dingin. Itulah ciri khas mereka. Sehingga ciri khas mereka itulah yang menyebabkan mengapa pohon-pohon seperti cemara, pinus, dan konifer tidak menggugurkan daun mereka, baik itu saat musim dingin di zona subtropis dan juga saat musim kemarau di zona tropis. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Damayanti untuk jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah melakukan presentasi. Oke, sekarang Ibu mau siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Dela, silahkan. Saya, Dela Julianti Jebua dari kelompok 1, akan membuat kesimpulan berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini mengenai materi karakteristik dari bioma di dunia. Seperti yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, banyak terdapat jenis bioma di dunia.
Mengapa bioma di dunia itu berbeda-beda karakteristiknya? Dikarenakan letak geografis dan astronomisnya yang berbeda-beda juga, menyebabkan munculnya variasi iklim, pengaruh sinar matahari, dan suhu yang berbeda-beda. Bioma juga memiliki keanekaragaman flora dan faunanya yang berbeda-beda berdasarkan pembagian atau jenis biomanya. Sekarang kita mau post test dulu ya di kuisnya. Semoga hasilnya kali ini lebih baik ya daripada pretest tadi. Sudah Ibu kirim linknya, silahkan join ya nak di kuisis. Oke nak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa sekali tadi dari pretest yang kita lakukan. Kalian sudah memiliki pengetahuan awal, tapi tadi masih banyak juga yang salah. Tapi alhamdulillah tadi di post test yang kalian telah lakukan hasilnya sudah sangat baik sekali ya nak ya. Terus untuk pembelajaran kita minggu depan kita mau membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian baca supaya nanti kalian juga memiliki pengetahuan untuk pembelajaran kita berikutnya. Sampai di sini dulu, tapi sebelumnya Ibu mau berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ayo Nafis, pimpin dulu doa teman-temannya nak. Baik Bu. Teman-teman, sebagai umat yang beragama, alangkah baiknya kita menutup acara kita pada hari ini dengan doa menurut agama masing-masing. Yang Islam saya pimpin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke nak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian sangat luar biasa sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat-sangat baik. Oke nak, tetap semangat ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Bu. Siang. Siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Boleh live ya? Baik.